Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 36. Baru 10 tahun yang lalu, aku pikir kamu tidak akan melupakan itu. Robert tersenyum lagi dan berkata, gadis itu namanya Leticia, bukan? 17 tahun, usia yang sangat indah. Polos dan ceria, tanpa beban dan bebas dari kekhawatiran, jatuh cinta untuk pertama kalinya. Baik, cukup sudah. Lina memotong ucapan Robert. Apakah kamu tidak ingin aku melanjutkannya? Robert bertanya sambil tertawa. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Lina malah bertanya balik kepada Robert. Rahasia bisnis, kata Robert sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak akan memberitahu Lina kalau ini adalah sesuatu yang Lina sendiri katakan kepadanya. Dalam siklus hidup beberapa tahun yang lalu, Robert telah tidur bersama Lina sekitar 100 kali. Meskipun cara untuk menaklukkannya dalam sehari hampir sama setiap kali, kata-katanya tidak pernah sama. Selama Robert mengungkapkan sesuatu yang berbeda, dia bisa memandu Lina untuk mengucapkan sesuatu yang berbeda. Tentang apa yang dia alami pada musim panas saat dia berusia 17 tahun adalah cerita yang dia ceritakan sendiri. Pada saat itu, kedua orang baru saja menyelesaikan urusan mereka dan mereka sangat santai. Robert bercanda dengan wanita itu, mengatakan perempuan yang cantik dan kuat seperti dia tidak hanya disukai oleh pria, bahkan mungkin ada wanita yang menyukainya. Ini membangkitkan kenangan dari Lina. Dia berkata memang ada gadis yang pernah menyukainya. Pada usianya yang ke-17 tahun, masa SMA-nya, ada seorang gadis bernama Leticia. Saat itu, Lina adalah ketua di sekolah, dengan karakter yang keren. Dia memiliki karakter kuat sejak kecil, sangat berkepribadian dan dominan. Dia bahkan berani maju paling depan dalam pertarungan kelompok. Di SMA, dia adalah tokoh paling berpengaruh yang tak terbantahkan. Sebenarnya, pada saat itu tidak hanya Leticia yang jatuh cinta dengan Lina, tetapi juga beberapa gadis lainnya. Meskipun jumlah perempuan lesbian di sekolah itu tidak banyak, tetap saja masih ada beberapa. Alasan mengapa Leticia istimewa adalah karena pernah ada kegelisahan dalam diri Lina untuknya. Mungkin karena berada di masa remaja, mungkin juga karena memiliki kepribadian yang terlalu dominan atau mungkin karena tekanan belajar yang sangat berat waktu itu, masih 1 tahun lagi akan menghadapi ujian nasional. Lina belum pernah terlibat dalam hubungan cinta dengan seorang laki-laki, tetapi nyaris berbagi percikan cinta dengan seorang perempuan. Menurut pengakuan Lina sendiri, saat itu dia juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Gadis berkepang dua itu sangat lucu, mereka pernah bertukar cengkeraman tangan dan pelukan. Namun, karena ini bukan pelukan seperti antara sahabat karib, ditambah dengan Leticia yang tiba-tiba mengutarakan perasaannya, semuanya menjadi berbeda. Dia merasa tidak menyesuaikan. Pada akhirnya, tidak ada hasil apapun. Hampir terjadi, tetapi tidak terjadi. Lina yang nyaris tersesat dalam keraguan akhirnya berhasil memastikan orientasi seksual dirinya. Dia bukan biseksual, melainkan heteroseksual. Sebenarnya, hal ini tidak bisa dianggap sebagai masalah besar. Lina tidak mengambil langkah itu karena dari fisik hingga psikologis, dia tidak bisa menerimanya. Dia hanya tampak terlalu keren di antara para gadis saat itu. Sikapnya terhadap gadis-gadis itu bisa membingungkan orang dan akhirnya memicu masalah itu. Akan tetapi bagi Lina yang sekarang sudah berusia 27 tahun dan belum menikah, ini pasti merupakan sejarah kelam. Dia sedang dipaksa menikah oleh keluarganya. Dia selalu menolak permintaan keluarga dan bahkan tidak pernah berpacaran. Kalau sekarang orang lain tahu pernah ada masa di masa lalu yang kacau dan polos namun patut dikenang, pasti akan berdampak negatif yang besar padanya.
Lina menatap Robert sambil mengangkat tangan untuk menyisir rambutnya, membiarkannya tergantung di telinga belakang. Dia menopang dahinya dengan tangan, lalu berkata lagi, "Kamu tidak merasa kamu tahu terlalu banyak. Bahkan tentang hal-hal kecil saat aku berusia 17 tahun, kamu tahu semua. Kalau kamu tidak menyebutkannya, aku sudah melupakannya. Kamu sedang memberi peringatan kepadaku." Robert berkata dengan tenang dan tersenyum lagi, "Atau bagaimana kalau kamu memberi aku 20 miliar lagi, anggap saja sebagai uang tutup mulut." Robert merasakan, Lina sudah mulai merasa takut padanya. Karena pengetahuan yang kamu miliki sungguh sangat banyak. Tentu saja tidak dikarenakan dia berumur 17 tahun, tetapi ketika Robert menyatakan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penyelidikannya telah mendekati tingkat gaib, dia benar-benar bisa mengetahui segala hal tentang seseorang. Ini sungguh mengerikan. Ini akan membuat Lina merasa seperti berdiri telanjang di depan Robert. Tidak ada privasi. Tidak ada rahasia. Robert sengaja melakukan hal ini. Dia mengerti Lina, tahu apa yang akan dia katakan dan apa akibat yang akan terjadi. Menghadapi wanita seperti Lina, Robert hanya memiliki dua pilihan, yaitu menaklukkannya atau dikuasai dan dikendalikan olehnya. Lina sangat mengagumkan kemampuan pribadi. Jadi Robert akan membuatnya perlahan-lahan memahami betapa menakutkannya dirinya. Ini mungkin akan menjadi luar biasa. Kalau membuat Lina sepenuhnya kehilangan kendali, dia pasti tidak akan menahan diri. Tetapi Robert pasti tidak akan membuatnya menjadi luar biasa dan tidak akan membuat Lina sepenuhnya kehilangan kendali. Cinta uang. Robert berinisiatif memberi kesan dikendalikan seperti itu kepada Lina. Karena Robert mencintai uang dan Lina memiliki uang, Robert secara aktif mencari kerja sama dengannya, jadi dia akan selalu merasa bisa menggunakan uang atau bisa dikatakan keuntungan untuk mengendalikan Robert. Robert akan mempertahankan situasi ini. Sampai Lina dalam hatinya menurunkan kewaspadaannya terhadap Robert dan mengakui bahwa Robert adalah seorang pria yang lebih kuat darinya. Lalu menguasainya sepenuhnya. Perlu ditekankan lebih kuat dari Lina hanyalah salah satu kondisi untuk menaklukkannya, namun bukanlah satu-satunya kondisi. Tidak berarti bahwa setiap pria yang lebih kuat dari Lina pasti akan menjadi pasangan ideal dalam pikirannya. Itu hanya persyaratan dasar. Menaklukkan hati dan tubuhnya secara keseluruhan, bukanlah hal yang mudah. Apakah otakmu hanya dipenuhi dengan uang? Lina bertanya sambil menggeser sedikit gelas anggurnya, kemudian memalingkan kepala seolah-olah untuk melihat situasi di dalam restoran dengan santai. Dia sedang memperhatikan apakah ada orang yang mencuri dengar percakapan antara mereka berdua. Orang-orang yang datang makan di sini bukanlah orang biasa. Mereka tidak punya banyak waktu luang untuk terus memperhatikan orang lain. Kalau tidak mau kasih ya sudah, tolong jangan mencibirku, ya. Kata Robert, sebenarnya, kamulah yang menanyakan segalanya kepadaku. Kamu benar-benar ingin tahu apa yang aku ketahui. Kamu memintaku untuk mengatakannya. Kalau kamu tidak menanyakan, aku tidak akan menyebutkannya kepada siapapun. Apa kamu kenal dia? Lina tidak menjawab kata-kata Robert, malah memberi isyarat dan bertanya. Robert mengikuti arah pandangan Lina. Lina sedang memperhatikan seorang gadis cantik yang baru saja turun dari tangga. Darla, berumur 23 tahun, putri bungsu dari pemilik grup Iswin, Albert. Tingginya 169 cm, ukuran badannya adalah 75, 55, 82 dan dia mengenakan sepatu berukuran 38. Dia adalah vegetarian dan memiliki seekor kucing British Shorthair biru yang bernama Pebbles. Pada usia 19 tahun, dia pernah menjalani operasi akibat apendisitis akut dan memiliki bekas luka yang sangat kecil di perutnya, sepanjang kira-kira 2 cm. Dia baru saja menikah pada bulan Maret tahun ini dan pesta pernikahannya diadakan pada bulan Mei.
Suaminya adalah itu. Sebelum Robert selesai berbicara, Lina kembali menunjukkan arah lain. Robert menoleh. Kali ini dia melihat seorang wanita dewasa yang berpenampilan menawan, mengenakan setelan jas wanita, sedang berdiri menghaturkan tos kepada orang-orang. Luciana, berusia 32 tahun, seorang manajer PPR di industri Joseon. Sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga hubungan tidak semestinya dengan wakil presiden industri Joseon, Brandon. Setiap Sabtu sore, dia pergi ke salon kecantikan Mary di Jalan Mangga, Kota Westi untuk perawatan kulit. "Kamu menang? Ayo makan," ucap Lina, memotong pembicaraan lagi. Wanita dengan karakter seperti dia yang bisa mengatakan, "Kamu menang," adalah hal yang sangat langka. Dia telah kehilangan minat untuk terus menantang profesionalitas Robert sebagai pedagang intelijen. Keduanya makan. Dengan luar biasa, Lina bahkan secara inisiatif menyuapi Robert, karena itu adalah tempat umum, dia tidak lupa untuk berpura-pura menjadi pasangan. Akan tetapi sebagian besar waktu, matanya terkulai melihat meja dengan pandangan miring, tampaknya sedang melamun. "Berapa ukuran tubuhku?" Tiba-tiba Lina bertanya dengan suara lembut tanpa melihat Robert. Dia bertanya sambil menyendok dan memakan makanannya. Masih tidak menyerah, iya. 82, 56, 85. Robert juga sedang makan dan mengatakan ini sambil makan. "Apa ciri-ciri yang ada padaku?" tanya Lina dengan suara lembut. "Kau menderita alopecia?" bisik Robert. Klotak. Lina bahkan tidak bisa memegang sendoknya dan langsung jatuh di atas meja. Bab 37. Lina awalnya berpikir dia akan menyebutkan di mana dia memiliki tahi lalat di tubuhnya atau mungkin dia pernah berkelahi ketika muda dan di mana dia memiliki bekas luka kecil yang samar. Menderita alopecia. Lina memang menderita alopecia dan hanya dia sendiri yang tahu hal ini. Dia cepat menyadari perbedaannya ketika dia baru saja memasuki masa pubertas. Dia tidak ingin dihakimi dan dibicarakan orang. Oleh karena itu, setelah berusia 14 tahun, dia bahkan tidak pernah pergi ke kamar mandi wanita di sekolah. Kata-kata dari Robert mengejutkan Lina hingga sendok di tangannya jatuh. Karena Robert tidak hanya berbicara tentang hal-hal pribadinya yang paling rahasia. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin diketahui orang lain. Lina kembali diam-diam mengambil sendok yang jatuh di atas meja dan lagi-lagi dia menatap Robert. Pandangan matanya dipenuhi dengan perasaan bahaya dan bisa membuat Robert merasakan dengan jelas. Lina sedang melihat seorang psikopat. "Sudah berapa lama kamu mengikutiku?" Lina bertanya dengan tatapan tajam. Dia benar-benar merasa Robert adalah seorang penguntit yang sakit jiwa, bahkan mungkin sebelumnya telah menyelinap ke rumahnya, bersembunyi di dalam lemari dan mengawasinya sepanjang malam. "Aku berusia 22 tahun ini," ungkap Robert dengan senyuman, "baru saja lulus dari universitas tahun ini. Sebelum SMA, aku selalu tinggal di kampung halaman. 3 tahun SMA dan 4 tahun di universitas. Aku telah tinggal di kota Wistoria selama 7 tahun. Namun, 4 tahun lalu kamu masih di luar negeri. Setelah lulus dari program master, kamu baru kembali ke negara kita dan datang ke kota Wistoria. Aku masih harus belajar, prestasiku selalu baik, setidaknya Universitas Kota Wistoria adalah universitas unggulan. Aku berhasil diterima dan aku tidak hanya mengenalmu, orang dan suasana yang aku kenal, lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi kamu pikir, berapa lama waktu yang akan aku habiskan pada satu orang? Kamu pikir aku akan menggunakan metode mengikuti yang bodoh untuk menyelidiki satu persatu? Sebagai pedagang informasi, aku tentu memiliki keahlian profesionalku. Aku memiliki cara yang jauh melampaui imajinasimu, tapi tentu bukan seperti yang kamu pikirkan.
Sederhana. Lina menaruh sendoknya kembali, lalu mengerucutkan bibirnya lagi. Dia ingin bertanya sesuatu kepada Robert, tetapi dia tidak bisa mengatakannya karena dia tahu jawaban yang mungkin dia dapatkan adalah rahasia bisnis. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Robert memang masuk akal. Robert bukan hanya mengenal dirinya, tetapi juga mengenal terlalu banyak orang. Kalau dilihat dari usia Robert yang berumur 22 tahun, cara dia menginvestigasi intel adalah tidak mungkin dengan cara mengikuti dan berkunjang ke suatu tempat. Meskipun cara tersebut efektif, tetap saja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Robert sama sekali tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelidiki begitu banyak orang dengan cara ini. Pasti ada cara yang lebih maju dan lebih efektif. Kamu semakin membuatku merasa tertarik. Lina tiba-tiba tersenyum, cahaya aneh berkilauan di matanya yang indah. Setelah mengenal Robert selama sehari, Robert lebih dari sekali membuat Lina merasa tertarik, dan saat ini, minatnya pada Robert telah mencapai puncak. Keteguhan dan ketidakmauan untuk menyerah yang ada dalam dirinya membuat Lina sulit menerima situasi saat ini. Situasi yang dimaksud adalah bahwa Robert tahu segalanya tentang Lina, bahkan hal-hal paling pribadi, sedangkan Lina sama sekali tidak mengetahui tentang Robert. Ini akan membuat Lina setelah hari ini, dia akan mengatur lebih banyak orang untuk memahami Robert dengan lebih gila dan mendalam. Termasuk dirinya sendiri, dia akan berusaha sebisa mungkin untuk mengetahui rahasia dari pria ajaib ini. Ini adalah apa yang ingin dilihat oleh Robert. Seorang pria bisa menawan hati seorang wanita biasanya dimulai dari ketertarikan wanita tersebut terhadap pria tersebut. Untuk seorang wanita biasa, minat biasanya dipicu oleh penampilan luar dan uang pria. Hal terakhir yang menarik bagi Lina adalah penampilan dan uang. Dia telah melihat banyak pria tampan, orang kaya tidak selalu lebih kaya daripadanya, bahkan jika mereka lebih kaya darinya dan itu adalah melalui kemampuan mereka sendiri, itu paling banyak hanya dapat memperoleh rasa hormat dari Lina. Hormat hanya hormat, tidak ada yang lain. Sekarang, Robert menggunakan misteri dalam dirinya untuk menarik perhatian Lina terhadapnya. Bersulang. Robert mengangkat gelasnya. Lina tersenyum sambil mengamati Robert, juga mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Robert. Sekarang, dia sedang berencana besar terhadap Robert dalam pikirannya. Namun, Robert sama sekali tidak takut, bahkan sangat menyambutnya. Dia menyambut kedatangan Lina yang gila dan dalam tanpa ada rasa takut sama sekali, untuk mengenal dirinya lebih jauh. Pertemuan pertama mereka, makan malam pertama mereka, akhirnya ditutup dengan tenang dan damai. Tidak perlu membayar, semua uang untuk semua meja di lantai pertama sudah dibayar oleh Lucas. Lina menggandeng tangan Robert dan meninggalkan restoran Frenzy di bawah tatapan semua orang. Aku akan mengantarmu pulang, kata Lina begitu mereka keluar rumah. Naik mobil, pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju rumah Robert, di dalam mobil, Robert memberitahu Lina secara singkat tentang peristiwa Lucas, terutama bagian tentang Caitlin dan Lincoln. Namun, dia tidak menyebutkan tentang kisah cinta pertama Lucas. Tidak diketahui apakah Lucas bisa berhasil mendapatkan kembali cintanya yang pertama, apakah anaknya mengenalnya juga belum bisa dipastikan. Sebelum hasilnya keluar, Robert merasa hal ini sebaiknya tidak disiarkan secara luas. Jalan tua di distrik Arpen, pintu gang tempat tinggal Robert sudah tampak di kejauhan. Robert tahu mengapa Lina memilih untuk mengantarnya pulang dengan sukarela. Pertama adalah untuk berakting. Kalau dia tidak pernah mengantar Robert pulang, hubungan kekasih antara mereka berdua akan terasa sangat tidak realistis. Yang kedua, dia ingin melihat apakah Robert benar-benar tinggal di sini. Ting tong. Di dalam mobil Bentley Continental, ponsel Lina tiba-tiba berdering. Lina menopang setir dengan satu tangan, mengambil ponsel untuk melihatnya sejenak,
lalu menjawab panggilan dengan tegas, "Bicaralah." "Bu, ada mobil yang mengikut kita." Pengawal di belakang mobil Mercedes-Benz G-Class Off-Roader melaporkan tentang situasi tersebut kepada Lina. "Aku tahu." Lina mengerutkan alisnya, tampak agak terganggu setelah menutup teleponnya. Dia berkata kepada Robert, "Ada orang yang mengikuti, mungkin bawahan Stephen." Lina menebak lagi bahwa itu adalah Stephen karena hanya orang yang obsesif seperti Stephen yang akan mengirim orang untuk mengikutinya tanpa alasan. "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang itu diutus oleh Stephen?" tanya Robert. "Selain dia, siapa lagi yang akan begitu gila?" balas Lina. "Baiklah." Robert tersenyum tanpa banyak bicara. Sebenarnya, dia tahu sejak tengah hari hingga sekarang selalu ada orang yang mengikuti mereka. Bukan mengikuti Lina, tetapi mengikuti dirinya sendiri, termasuk saat dia berada di restoran-restoran Frenzy. Bahkan saat dia berbicara dengan Lucas, selalu ada orang yang memperhatikannya. Meskipun jaraknya jauh, orang-orang yang memperhatikan tidak akan bisa mendengar percakapan, hanya bisa melihat Robert dan Lucas berbicara sendirian, serta detail seperti Lucas pernah memberikan rokok kepada Robert. Robert tahu siapa yang memerintahkan orang untuk mengikutinya. Lina telah salah paham. Biarkan saja dia salah paham. Tidak lama, Bentley Continental sampai di jalan setapak dan pelan-pelan berhenti. Jalan dalam keadaan kurang baik. Bentley Continental adalah sedan sport, ketinggian clearance kendaraan cukup rendah. Meski memiliki fitur peningkatan dan penurunan clearance, masuk dan keluar tetap menyulitkan. "Di sini saja, ini sudah larut. Kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Selamat tidur dan mimpi indah," ujar Robert sambil membuka pintu mobil, turun dan berjalan menuju gang. Berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Lina menatap Robert berjalan ke lorong di luar kaca depan. Entah apa yang dia pikirkan, tiba-tiba menurunkan jendela mobil dan berteriak, "Sayang." Bermain drama lagi, untuk siapa penontonnya? Robert berbalik dan melihat ke dalam mobil menuju Lina. Lina miringkan kepala dan melambaikan tangan kepada Robert. Robert mengerutkan kening, kemudian berjalan menuju mobil Bentley dan berhenti di luar pintu pengemudi. "Kemarilah." Lina kembali menggerakkan jarinya, seolah ingin berbicara secara diam-diam. Robert membungkuk mendekat sedikit. Lina langsung menggandeng leher Robert, setengah dari tubuhnya menjorok keluar dari jendela mobil dan langsung mencium bibir Robert. Bab 38. Kehangatan yang datang tiba-tiba membuat Robert terkejut sejenak, tetapi segera dia mengerti. Lina sedang berakting untuk bawahan Stephen. Dia berpikir orang yang mengikutinya dari siang hingga malam adalah orang yang dikirim oleh Stephen. Oleh sebab itu dia tiba-tiba memutuskan untuk mencium Robert. Dia ingin orang yang mengikutinya melihat, bahkan berharap mereka bisa menjulurkan diri dari jendela mobil dan memotret adegan mencium pacarnya dan mengirimkannya ke Stephen menggunakan ponsel. Membuat Stephen si bajingan itu marah. Tentu saja, Lina tidak akan mencium seseorang hanya untuk membuat orang lain marah. Alasannya bisa mencium Robert adalah karena nilai Robert di hatinya saat ini sudah naik ke tingkat tertentu yang membuatnya merasa bahwa mencium Robert tidak merugikannya. Robert segera merasakan kepahitan dari Lina. Seharusnya ini adalah ciuman pertamanya. Dia belum pernah berciuman sebelumnya dan tidak mengerti. Namun, Robert bisa merasakan dengan jelas Lina berusaha menunjukkan seolah-olah dia sangat mengerti. Dia tidak suka merasa lemah di depan orang lain dan sangat kompetitif. Begitu kompetitifnya sehingga saat pertama kali mencium Robert, dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih berpengalaman daripada Robert. Ini akan menghasilkan suatu konsekuensi. Robert merasa sakit di mulutnya. Setelah 10 detik yang lama, Lina akhirnya melepaskan tangannya yang telah memegang leher Robert, menarik napas panjang dan masuk kembali ke dalam mobil. Dia mengambil napas dalam-dalam lagi,
lalu mengecup sudut bibirnya dan berkata kepada Robert, "Selamat tidur, mimpi indah." Robert melirik Lina dengan tatapan dalam selama 3 detik sebelum tersenyum lembut dan berkata, "Mimpi indah, hati-hati di jalan pulang." Berbalik dan pergi. Jadi, jika kamu berada dalam situasi yang tidak sehat atau merugikan, berilah diri kamu izin untuk berbalik dan pergi. Kamu bukan pengecut. Kamu seorang pejuang. Dan ingatlah bahwa terkadang, berbalik dan pergi adalah langkah pertama menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Hanya dalam 3 detik terakhir itu, Robert justru memikirkan masalah besar. Apakah dia harus menuntaskan Lina hari ini? Maksudnya adalah tubuhnya. Meski proses hari ini merupakan cara yang belum pernah dicoba oleh Robert, sekarang dia sudah memiliki keyakinan lebih dari 90%. Hari ini dia akan terlibat lebih lanjut dengan Lina. Sekarang baru jam 7 malam lebih, masih ada banyak waktu yang tersedia. Akan tetapi setelah dipikirkan sejenak oleh Robert, dia memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Karena dia tidak ingin hubungannya dengan Lina mengalami penempatan yang salah. Ini adalah masalah siapa yang mengendalikan siapa. Kalau hanya ingin mendapatkan tubuh Lina, Robert telah melakukannya terlalu banyak kali. Namun karena dia hanya ingin mendapatkan tubuh Lina pada saat itu, meskipun mereka akhirnya menjadi akrab, bagi Lina dia bukanlah wanita yang ditaklukkan oleh pria itu, melainkan dia yang bermain-main dengan pria tersebut. Bahkan beberapa kali, Lina pernah langsung mengirim jumlah uang besar ke akun Robert setelah peristiwa tersebut. Kemungkinan dia bisa hamil masih belum pasti, namun ada beberapa kali dia memang telah memberi uang lebih dulu. Meskipun Lina telah memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya, dia tidak pernah mengatakan kalau dia tidak mau memiliki keturunan. Dia adalah seorang wanita yang sangat berpendirian kuat dan berjalan dengan jalannya sendiri. Dia sudah lama berpikir harus memiliki seorang anak dan harus memilih gen yang unggul untuk anaknya di masa depan. Sekali dia hamil, keluarganya tidak akan mungkin memaksanya menikah dengan Stephen lagi. Meskipun dia mungkin akan terpisah sepenuhnya dari keluarganya, dia akan memiliki kehidupan yang bebas dan baru. Secara umum, sebelumnya Robert selalu memanfaatkan situasi sulit dan mentalitas keras kepala yang dimiliki oleh Lina saat ini. Dia merencanakan ledakan bom waktu internal di dalam Mirage Fashion lebih awal, memungkinkan Stephen untuk mendapatkan data produk lebih awal pada tanggal 7 Juli dan menginformasikan Lina tentang hal ini. Kalau masalah ini muncul dalam bisnis, hampir pasti Lina akan kehilangan kemungkinan untuk memenangkan taruhan. Pada saat yang sama, Robert telah menunjukkan keunggulan dan bakatnya kepada Lina, membuatnya melihat kekuatannya. Terus-menerus dia memberikan isyarat kepadanya, hampir seperti mencuci otaknya dan membuatnya memahami bahwa kecuali dia benar-benar memiliki pria lain, lebih baik lagi kalau dia sedang hamil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindar dari takdir menikah dengan Stephen. Sejak dulu, Lina telah berpikir tentang masa depan di mana dia tidak menikah atau bergantung pada pria, tetapi masih bisa memiliki anak. Beginilah, Robert secara bertahap memandu Lina dan akhirnya menjalin hubungan dengan dia. Benar dia telah mendapatkan tubuhnya. Namun, identitas kedua orang ini dalam proses ini menjadi masalah yang sangat besar. Lina menjadi seorang wanita kaya yang mirip dengan mencari anak dengan harga tinggi, sedangkan Robert menjadi pemuda tidak berguna yang digunakan oleh Lina untuk membalas dendam pada keluarganya, relawan nasib, menghindari masalah dan sesuai dengan standarnya untuk gen yang unggul. Sekarang Robert sudah menjadi seseorang yang memiliki masa depan yang menjanjikan. Jadi, dia tidak akan membiarkan situasi ini terjadi lagi. Hari ini, dia telah menunjukkan keunikan dan kekuatannya pada Lina. Cukup sampai di sini. Sebelum memasuki hati Lina, perencanaan untuk mendapatkan tubuhnya hanya akan memperburuk situasi. Ah, tidak jadi.
Robert berjalan sambil berpikir ke dalam gang. Setelah melangkah sekitar 20 hingga 30 meter, dia akhirnya mengambil tisu dan mulai menyeka mulutnya. Ada lipstik milik Lina dan juga air liur. Robert kembali mengeluarkan ponselnya yang layarnya mati, terkena sinar lampu jalan, dia menyoroti mulutnya sendiri. Ciuman dari Lina sangat canggung dan kurang berpengalaman. Dia mencoba bertindak seolah-olah dia tahu apa yang sedang dilakukan, begitu keras. Untungnya, tidak ada pembengkakan. Sudah sampai di lantai bawah rumah sendiri. Robert menoleh ke kiri dan kanan, sebelum memasukkan satu tangannya ke saku, memasuki bangunan dan naik ke lantai atas. Wanda, aku sangat lapar. Kita belum makan malam, bagaimana kalau kita tidak perlu menunggu lagi dan pergi makan sesuatu? Selina berkata, tidak bisa. Kita harus mengejar penipu itu. Aku tidak percaya dia tidak akan pulang. Saat dia kembali, kita akan menahannya, menelepon polisi untuk menangkapnya dan bilang dia pembohong. Dia pasti tamat. Tapi, aku melakukannya dengan sukarela loh. Kamu bodoh? Iya. Kenapa kamu secara sukarela? Kamu tidak bisa bilang tidak. Lagi pula kamu telah ditipu. Bisakah kamu menerimanya? Tapi, sebenarnya kemarin sangat menyenangkan. Kamu tidak tahu betapa menegangkannya kemarin, dia. Apa kamu bodoh, Selina? Kok kamu membela si penipu? Ini pertama kalinya kamu membiarkan penipu yang hanya bisa berbicara omong kosong. Apa kamu rela seperti ini? Apakah kamu tidak merasa tidak adil? Tidak kok. Apakah kamu tidak sedih? Tidak? Untuk apa sedih? Kenapa hari ini kamu meneleponku dengan panik? Bahkan marah padaku? Benarkah kamu berpikir semua ini adalah rencanaku? Apakah kamu merasa aku akan menzalimimu seperti itu? Aku hanya ingin tahu nomor teleponnya saja. Sudahlah Wanda, mari kita makan dulu, ya. Aku benar-benar lapar. Aku belum makan sepanjang hari ini. Makan kepalamu. Jangan seperti orang bodoh. Sudah ditipu oleh orang lain masih membantunya, kita harus menunggu dia kembali. Lantai 5, pintu rumah Robert. Mulan dan Wanda menggandeng tangan sambil duduk di tangga lorong, tampak seperti mereka tengah menunggu dengan sabar. Sebenarnya, Selina telah lama ingin pergi, dia sangat lapar. Sejak pagi dia mencoba menghubungi Wanda melalui telepon, tetapi tidak bisa terhubung. Dia begitu marah sehingga tidak makan sama sekali. Sampai saat ini, dia belum makan sedikit pun. Sejak dia mengatakan kepada sahabatnya bahwa dia menginap di rumah Robert semalam, Wanda telah dengan paksa menyeretnya ke sini sejak pukul 1 siang dari menunggu sampai saat ini. Selina ingin pergi, tetapi Wanda tak mengizinkannya. Secara alami, dia ingin membela sahabat baiknya dan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan kepada penipu itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dari lantai bawah. Ses, ada orang naik, mungkin penipu itu sudah kembali. Wanda langsung berbisik sambil menggunakan tangan untuk memberi isyarat, sekaligus menggenggam erat tongkat listrik di tangannya. Bab 39. Sebenarnya, Robert sudah berdiri di pojok tangga lantai 4 cukup lama. Cara berjalannya telah dilatih, memungkinkan penyusupan yang mudah dan bahkan tidak akan membuat suara yang keras. Walaupun dia bergerak cukup lambat dan tidak menaiki tangga, tidak akan ada suara sama sekali. Setelah mendengarkan beberapa percakapan antara Selina dan Wanda, dia langsung memahami apa yang sedang terjadi. Suara langkah kaki yang berat adalah sesuatu yang sengaja dibuat oleh Robert, untuk mengingatkan mereka kalau dirinya telah kembali. Robert terus berjalan ke lantai atas. Saat dia berjalan ke tikungan tangga setengah lantai 4, dia berhenti sekali lagi, melihat Selina dan Wanda yang baru saja berdiri di bagian atas tangga, tersenyum dan berkata, "Kalian ada di situ." Kata-kata ini akan memberikan perasaan yang aneh.
Seperti Robert tidak hanya mengenal Selina, tetapi juga mengenal Wanda. Tentu saja dia kenal dengan Wanda, hanya saja dalam siklus ribuan tahun, pemahamannya tentang Wanda lebih sedikit dibandingkan dengan pemahamannya tentang Selina. Wanda, dalam banyak penyelidikan yang dilakukan oleh Robert, pada dasarnya selalu berperan sebagai karakter pendukung. Karena penampilannya biasa saja menurut standar Robert, bahkan setelah berdandan pun, Wanda tidak mencapai 7 poin, maksimal hanya 6,5. Akan tetapi, karena Wanda memiliki seorang ayah yang berstatus miliarder, dia masih menjadi sahabat karib Selina. Ditambah lagi dia memiliki banyak mantan pacar, jadi Robert masih memiliki beberapa informasi tentang dia. Kesan Robert tentangnya sebenarnya tidak terlalu buruk. Meskipun kehidupan pribadi Wanda sangat kacau balau dan jauh lebih liar daripada Selina, itu tidak ada hubungannya dengan Robert, karena Robert tidak ingin tidur dengannya. Dalam segala hal, Wanda adalah orang baik. Dia sungguh merupakan seorang teman yang baik untuk Selina. Dia orangnya. Wanda yang berdiri menengadahkan kepala untuk bertanya pada Selina dengan suara rendah. Ya, wajah Selina tampak tidak alami. Muka sok tampan sudah pasti bukan orang baik. Iya. Bahkan memakai jas yang bagus, beli barang tiruan di mana? Menipu gadis mana lagi ya? Penipu busuk, kata Wanda dengan suara yang semakin kencang dan langsung memarahi Robert. Robert melirik tongkat listrik kecil yang digenggam oleh Wanda dan tertawa sambil terus naik tangga perlahan-lahan sebelum berkata, "Kalau kalian berdua merasa aku adalah penipu, berani-beraninya kalian mencariku. Kalian tidak takut? Aku akan menangkap kalian dan melakukan sesuatu pada kalian. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang pria dewasa yang lebih tinggi dari kalian. Apa kamu berani mengintimidasi kami? Kamu tahu siapa ayahku? Kalau kamu berani," kata Wanda dengan suara yang penuh ketakutan dan keraguan. Memang perlu dipertimbangkan. Robert bisa melihat dia memegang tongkat listrik dan perlahan naik tangga, tidak takut sama sekali. Ini malah membuatnya sedikit gugup. Saat menghadapi masalah, sikap yang kuat sangat penting. Ketenangan Robert saat naik ke lantai atas sungguh memiliki aura yang sangat kuat. Meski Wanda adalah putri dari miliarder, dia pasti tidak akan terlibat dalam beberapa cara di rumahnya. Bahkan dengan latar belakangnya karena dia adalah seorang gadis dan masih muda. Dia hanyalah seorang gadis remaja yang masih SMA dan sedang berada di masa pemberontakan. "Aku kenal ayahmu, Jimmy, tidak perlu kamu katakan," kata Robert dengan tersenyum tipis menyela kata-kata Wanda. "Aku tahu keluargamu kaya, tetapi seberapapun kayanya, air yang jauh tidak bisa memadamkan dahaga. Siapa lagi yang bisa terbang untuk menyelamatkanmu? Itu yang kamu maksud, bukan?" Robert berkata sambil mengembangkan senyuman dan menunjukkan barisan gigi putihnya yang kecil. Di bawah sorotan lampu kuning yang samar di lorong, senyuman Robert membuat bulu kuduk Wanda merinding. "Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jauhkan dirimu dari kami." Wanda menarik Selina ke belakang, sementara tangan yang lainnya masih mengangkat tongkat listrik sebagai ancaman. "Aku tidak meminta kalian untuk mencariku, kalian sendiri yang datang ke rumahku." Robert masih tersenyum lebar. Dia naik ke lantai 5. Sementara itu, Wanda telah menarik Selina mundur ke tangga menuju lantai 5 seolah-olah Robert ingin melakukan sesuatu kepada mereka dan memaksa mereka untuk mundur ke lantai atas. "Kamu jangan mendekat. Aku akan memanggil orang. Kuperingatkan kamu, aku telah berlatih. Kalau aku menyentuh kamu dengan tongkat listrik ini, kamu bisa mati, kamu." Wanda menarik Selina ke belakangnya sambil memamerkan tongkat listrik. Dia berhenti berbicara sebelum selesai. Karena dia melihat Robert mengeluarkan kunci pintu kamar. "Kamu ini sedang beradu kepintaran dan keberanian dengan udara. Aku hanya pulang ke rumah,
lihatlah kamu sangat ketakutan, kata Robert sambil membuka kunci pintu. Saat ini, dia memunggungi Wani di beberapa tingkat tangga. Kupikir alih-alih khawatir aku adalah penipu, lebih baik kamu fokus pada diri kamu sendiri. Kata Robert sambil membuka pintu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah satu-satunya pacar Aro? Lily, jangan. Selina tiba-tiba berteriak. Wanda telah bergegas ke belakang Robert, mengangkat tangannya untuk menusuk leher belakang Robert dengan tongkat listrik. Akan tetapi, dia tiba-tiba berhenti. Karena Robert telah menyebutkan sebuah nama, Aro. Dia adalah pacar dari Wanda saat ini yang kembali kemarin. Robert membuka pintu dan mendorongnya agak terbuka, lalu kembali menoleh ke Wanda yang berdiri 1 meter darinya. Wanda terkejut dan mundur 2 langkah hingga hampir terjatuh di tangga, tetapi Selina berhasil menahannya. Tidak perlu begitu panik, bukan? Robert tersenyum dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan tentang Aro? Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Wanda bertanya dengan penuh keheranan. Semua tahu kamu adalah putri dari keluarga kaya, berganti pacar lebih sering daripada berganti pakaian. Tidak ada yang bertahan lebih dari 3 bulan, semua tahu tidak bisa bertahan lama denganmu. Jadi, menurutmu kalau bukan karena kamu kaya dan muda, siapakah yang akan berhubungan denganmu? Kamu ini. Hampir saja Wanda melontarkan kata-kata kasar, karena cara bicara Robert sangat menyakitkan. Aro sudah kembali ke kota Wistoria 4 hari yang lalu. Robert tidak membiarkan Wanda mengucapkan semua kata-kata kasar, tersenyum santai sambil sedikit menggoda. Dia pertama-tama pergi menemui pacarnya yang tinggal di Jalan Forest 19, Unit 3 No. 201, lalu pergi bersama beberapa temannya yang tidak begitu baik ke pusat mandi KTV dan bersenang-senang selama 2 hari. Kemarin dia tidak punya uang, baru di tengah malam dia mendadak datang mencarimu. Sialan. Kamu, mungkin sebaiknya kamu menelpon untuk bertanya padanya. Sudah berapa lama kamu jalan bersama Selina? Menurutmu, sekarang dia ada di rumah. Apakah kamu berpikir setelah kamu pergi, dia akan mencari pacar lain untuk bersenang-senang? Sebelum kalian berpisah kali ini, dia meminta uang lagi dari kamu, bukan? Sejumlah masalah berturut-turut. Ini benar-benar penyiksaan jiwa. Sebenarnya, Robert juga tidak tahu apakah hari ini Aro akan pergi bermain lagi setelah Wanda pergi, tetapi kemungkinannya sangat besar. Aro adalah seorang gigolo yang tidak memiliki pekerjaan yang layak dan selalu berbohong untuk menjerat wanita kaya raya. Kamu, tunggu saja kamu. Beraninya bicara buruk tentang Aro. Selina, kamu lihatlah, aku akan mengekspos kebohongannya sekarang dan membuatmu tahu kalau dia adalah penipu besar yang bisa berbicara carut-marut. Wanda langsung memberikan tongkat listrik ke Selina, langsung merogoh telepon selulernya dari tas untuk menelepon Aro dan membuka speaker. Halo, Aro, apa kamu di rumah? Tanya Wanda, yang dengan rumah dia maksudkan apartemen mewah tempat dia tinggal sendirian. Iya, sayang, kamu akan pulang sekarang. Mau makan apa? Aku akan turun sekarang untuk membelinya untukmu. Suara lembut dan manja pria itu terdengar dari telepon. Aro sayang, aku tidak akan pulang. Aku sedang bersama Selina. Sambil mengatakan itu, Wanda memberi Robert tatapan tantangan, kemudian dengan lembut berbicara ke ponselnya. Aro sekarang pergi ke kamar tidur dan lihat, di laci meja rias ada 20 juta. Beritahu aku nomor seri dari lembar pertama. Apa? 20 juta rupiah. Ada di laci. Suara Aro seketika berubah. Ada? Kamu periksa sekarang, cepat. Aku sedang bertaruh dengan Selina, kata Wanda. Itu? Aku ada di toilet, kamu harus menunggu sebentar, aku. Ucapan Aro membuat wajah Wanda berubah. Dia juga bukan orang bodoh. Sialan,
Aro, kamu tidak di rumah. Kamu berani menipuku. Kamu sedang bermain dengan siapa? Wanda langsung memaki dan bertanya. Tut, 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 langsung telepon saja dimatikan dari sisi lain. Bab 40. Beraninya kamu mematikan panggilanku. Kedua mata Wanda terbelalak lebar dan menatap ponselnya dengan ekspresi seolah-olah dia akan menghancurkannya. Seharusnya dia tidak akan menghubungimu lagi, kata Robert. Wanda seolah tidak mendengar apa yang Robert katakan. Dia menggertakkan giginya lagi, mengucapkan kata-kata kotor di mulutnya dan bergegas memanggil nomor Aro lagi. Maaf, panggilan telepon yang kamu coba saat ini tidak bisa dihubungi. Langsung saja tidak bisa dihubungi. Langsung diblokir. Terkait menjadi seorang gigolo, Aro adalah seorang profesional. Dia mengetahui sifat manja Wanda sang putri wanita kaya. Begitu mengetahui masalah telah ditemukan, dia harus segera mengambil langkah mundur dan menyembunyikan diri dengan cepat sejauh mungkin. Kalau tidak, konsekuensinya bisa sangat parah begitu melakukan pembalasan. Mendengarkan nada khusus yang manis dari ponselnya, wajah Wanda penuh amarah dan hampir saja melemparkan ponselnya. Dia sudah mengerti, semua yang dikatakan oleh Robert adalah benar. Aro memang tidak di rumah, pasti mengambil uangnya dan pergi mencari pacar lainnya. Bajingan, kata Wanda sambil menggertakkan gigi. Kedua tangannya bergerak dengan gila seolah-olah dia melemparkan mereka ke udara di depannya. Kemudian dia berjalan dengan cepat dan penuh niat membunuh, begitu cepat hingga hampir lari dan melewati dua anak tangga sekaligus. Tujuan utama adalah menuntut jawaban dari Aro. Sepertinya dia telah lupa kalau dia datang hari ini untuk meminta pertanggungan jawaban kepada Robert, membantu temannya mendapatkan keadilan. Seluruh pikirannya dipenuhi oleh Aro dan ingin menghancurkannya menjadi serpihan. Dia telah melupakan Selina di luar pintu rumah Robert. Bisa dilihat betapa marahnya dia. Sebenarnya, jika hanya berselingkuh, Wanda bahkan tidak akan marah seperti ini. Namun, pernyataan yang dibuat oleh Robert sebelumnya, membuat Wanda mengerti itu bukan kekasihnya yang berpaling darinya, tetapi dari sejak awal, Aro memang datang hanya untuk uangnya. Dia menggunakan Wanda seperti mesin penarik tunai, makan dan minum dengan teman-temannya dan bahkan memberi makan wanita lain. Suara langkah kaki Wanda yang tergesa-gesa cepat sekali menjauh. Muka Selina tampak agak canggung, hari ini bukanlah hari di mana dia datang untuk mencari masalah, tetapi Wanda yang menyeretnya ke sini. Saat ini dia berhadapan sendirian dengan Robert, dia merasa tidak tahu harus berkata apa. Aku pergi. Selina memberi petunjuk ke arah bawah tangga, tampak ragu, seakan ingin menjelaskan sesuatu lagi kepada Robert, tetapi dia juga terburu-buru untuk mengejar sahabatnya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Pergilah, aku mengerti. Robert tidak menunggu Selina selesai berbicara dan langsung tersenyum. Tiba-tiba ada perasaan aneh muncul dalam hati Selina. Karena Robert mengatakan, aku mengerti, dan tidak meminta penjelasan lebih lanjut, ini membuat Selina memiliki perasaan ajaib bahwa dia mengerti aku. Selina selalu bertanggung jawab atas tindakannya. Dia bukanlah jenis gadis yang setelah memberikan keperawanannya kepada Robert, pasti meminta Robert melakukan apapun. Selina tidak pernah percaya pada klaim Robert tentang siklus pengulangan hari. Dia hanya salah menebak identitas Robert dan mengira itu diatur oleh Wanda, tetapi itu adalah kesalahan tebakannya sendiri. Robert tidak pernah mengatakan dia dikirim oleh siapa. Tadi malam, semuanya berjalan atas dasar suka sama suka. Selina juga tidak pernah berpikir untuk menyusahkan Robert, dia hanya ingin memiliki lebih banyak berhubungan dengan Robert. Karena saat bersama Robert sangat menyenangkan. Aku akan pergi sekarang. Selina tersenyum, melangkah maju 2 langkah untuk mencium pipi Robert, lalu berbalik dan lari ke lantai bawah untuk mengejar Wanda. Tepat pada saat ini,
Suara langkah kaki yang hebat lagi terdengar di lantai bawah. Selina baru saja berlari setengah jalan ke lantai 4, ketika dia melihat Wanda berlari ke atas lagi. Begitu dia melihat Robert, pertama kali dia berteriak, "Alamat si wanita jalang itu apa?" Ulangi lagi. Sebelumnya Robert pernah berkata, tetapi dia tidak mengingatnya. "Jalan Forest nomor 19, unit 201, kata Robert. Meskipun Wanda telah mencacinya sebelumnya, Robert tetap menikmati membantu orang lain atau mungkin dia suka ikut campur dalam urusan orang lain. Baik, sialan. Aku benar-benar. Wanda lagi-lagi menggerutu dan berbalik lari menuju lantai bawah dengan tatapan yang sama marahnya. Tetapi kali ini, dia tidak melupakan Selina. Dia menarik Selina dan berlari bersamanya ke bawah. Robert berdiri di pintu lantai 5, mendengarkan suara langkah kaki di bawah yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang. "Wah, gadis kecil," ucap Robert sambil tersenyum, kemudian pulang dan menutup pintu. Saat memasuki rumah, lampu sudah dinyalakan terlebih dahulu. Robert mengganti sandalnya, melemparkan jas blazernya ke lengan kursi, berjalan hingga ke depan sofa dan duduk, sangat santai, kemudian membanting badannya ke bawah dan menghembuskan nafas panjang. Hari pertama kehidupan baru sangat mengesankan dan juga sangat sempurna. Robert menengadah sambil berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengetik dengan satu tangan. Kecepatan memasukkan pesannya sangat cepat. Selina ditarik begitu cepat oleh Wanda keluar dari blok apartemen sehingga sepatunya hampir terbang. "Sialan, pelan-pelan dong," teriak Selina. "Cepat, Selina. Ikut aku menangkap orang yang selingkuh." "Oh iya? Berikan aku tongkat listrik." Kedua orang berlari menuju tepi jalan raya di luar gang. Tepat saat taksi melintas, Wanda merentangkan tangan dan kedua orang tersebut masuk ke dalam taksi. Wanda langsung memberikan alamat kepada sang sopir, kemudian mengeluarkan ponsel untuk menelepon seseorang. Dengan karakter Wanda, dia adalah tipe orang yang akan langsung bergerak cepat dan berani. Dia berani melakukan itu sendirian. Namun, karena sebelumnya Robert telah menakut-nakuti dia, jadi dia belajar dari pengalaman dan memutuskan untuk memanggil sekelompok orang datang ke sana. Selina berbalik dan melihat Wanda yang sedang menelepon seseorang, sorot matanya tampak agak khawatir. Dia tidak takut pada hal lainnya, yang dia takutkan hanya kalau mereka benar-benar menangkap Aro. Dengan sifat putri kecil Wanda, mungkin saja bisa merenggut nyawa orang. Selina tampaknya seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh untuk melihat melalui jendela belakang, memandang ke pintu gang yang sudah jauh di belakang, melalui jendela belakang mobil. Dia lupa lagi untuk menanyakan kontak dari Robert. Ting tong. Ponsel Selina tiba-tiba bergetar, dia mengambilnya dan melihat, itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenal, isinya hanya 5 kata, "Ini nomorku." Dengan berkedip, Selina terkejut sejenak, kemudian langsung mengerti dan tersenyum sambil memberi catatan nama pada nomor asing ini, Robert. Setengah jam setelah Selina dan Wanda meninggalkan tempat tersebut, Robert kembali turun ke lantai bawah. Dia mengganti pakaiannya, mengenakan seragam olahraga dari masa kuliahnya. Dia keluar untuk berolahraga. Robert memiliki kondisi fisik yang sangat baik. Meskipun tampak kurus, tubuhnya sangat sehat. Pada umumnya, dia tidak memerlukan latihan khusus untuk menjaga bentuk tubuhnya dan dia dapat berada dalam kondisi prima setiap hari. Akan tetapi, Robert tidak ingin bakat dan kemampuannya terbuang sia-sia. Satu tubuh penuh keahlian, ini adalah makna harfiah, yang mengacu pada kemampuan fisik. Misalnya berkelahi. Dia telah berlatih bela diri, sekarang dia menguasai berbagai teknik bela diri yang komprehensif, serta kesadaran reaksi yang menakutkan. Mengingat kondisi fisiknya sekarang,
mungkin saja dia tidak bisa dikalahkan meskipun diserang oleh 8-10 orang sekaligus. Dia bisa bergerak dengan langkah yang fleksibel dan goyangan tubuh untuk menghindari serangan lawan, seperti seorang petinju profesional. Saat orang biasa berhadapan dengan petinju profesional bahkan bisa berdiri diam, hanya bergerak kepala dan tubuhnya untuk menghindari serangan. Orang biasa tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk memukul kepala petinju profesional. Hal ini juga bisa dilakukan oleh Robert dan setiap kali dia bertindak, lawannya hampir tidak mungkin bisa menghindar. Meskipun berhadapan dengan sekelompok orang, selama dia tidak benar-benar terkepung dan memperhatikan gerak kakinya untuk menghindar, maka meskipun ada lebih banyak orang, selama dia masih memiliki stamina yang cukup, dia akan bisa mengurus mereka semua satu persatu. Namun sekuat apapun kemampuan bertarungnya sekarang, pada akhirnya dia tetap dibatasi oleh kualitas fisiknya sendiri. Dalam siklus kelahiran kembali, hanya pemikiran, memori, pengetahuan dan kesadaran yang akan menumpuk, sementara aspek fisik akan diatur ulang sepenuhnya. Jadi, Robert memutuskan mulai dari hari ini dia akan memulai latihan fisik. Hanya untuk membuat diri sendiri menjadi lebih kuat. Tidak lama, setelah lebih dari 2 jam. Lebih dari jam 10 malam, Robert yang bermandikan keringat berlari kembali ke gang kecil, perlahan-lahan melambatkan langkahnya, berubah dari lari menjadi berjalan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, bajunya pun sudah merekat di tubuhnya, namun dia merasa sangat nyaman. Entah apakah dia akan merasakan sakit kaki ketika bangun tidur besok, tetapi tidak masalah, asalkan dia masih bisa berjalan. Sebelum memasuki gedung apartemen, langkah Robert tiba-tiba melambat. Alisnya berkerut dan masuk ke dalam. Dia menyadari bahwa masih ada orang yang mengawasinya dan sudah mengikutinya sepanjang hari. Agak mengganggu. Karena Robert tahu siapa yang menyuruh orang mengikutinya, dia tidak khawatir akan diancam oleh pihak lain dan ada tujuan lain. Dia mengira setelah pihak lain mengetahui di mana rumahnya, gawatlah sudah. Sekarang tampaknya akan terus berlanjut. Sampai di rumah, Robert pergi mandi, mengenakan jubah mandi dan keluar dari kamar mandi. Dia mengambil ponselnya dan berjalan ke jendela sambil melihat sekeliling lorong di luar, lalu menelpon sebuah nomor. Panggilan langsung tersambung. Halo. Suara di ujung telepon terdengar sangat tidak ramah. Sudah cukup mengikutiku seharian belum? Tanya Robert dengan suara datar.